Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlupa kita aturkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta para pengikutnya. Sekarang tanggal 21 April 2026. Yang planetnya itu Hari Kartini. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita bakalan kupas tentang kelebihan perempuan dibandingkan laki-laki. Satu-satunya kelebihan perempuan dibandingkan laki-laki adalah dapat melahirkan keturunan. Kalau laki-laki bisa melahirkan? Tentu tidak. Karena laki-laki itu kalau hamil itu dia hamilnya itu sampai ke air mani. Bisa jadi dia itu hamil gara-gara berzina, dia itu hamil gara-gara pacaran atau pada social media spread. Bisa jadi dia tuh hamil karena pacaran HPS in blindness. Nah, seperti kita kupas mukjizat Nabi Isa, yakni Maryam bisa hamil tanpa disentuh. Itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang lain itu kan mereka itu hamil gara-gara disentuh oleh yang bukan mahram. Quran Surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ummahat itu lawan daripada umi, lawan dari abi. Kalau umi perempuan, abi laki-laki. Ada lagi itu surat As-Zumar ayat 6. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salat. Kemudian itu An-Najm ayat 32. Ansyakum minal ardi wa is antum ajinnatun fi butuni ummahatikum.
Jadi intinya kita pasti lahir dari perut ibu kita. Planning nggak? Kita lahir dari perutnya siapa? Laki-laki atau perempuan? Berarti kita lahir dari perut perempuan. Nggak mungkin kita lahir dari perut laki-laki, kecuali Adam. Adam melahirkan Hawa. Demikianlah salah satu kelebihan perempuan dibanding laki-laki, yakni bisa melahirkan keturunan. Kalau laki-laki bisa melahirkan, tentu tidak. Yang bisa melahirkan itu perempuan. Jadi kalau aku pengen punya anak, caranya gimana dong? Kalau aku pengen punya anak, ya udah nikah aja tuh. Kan pengen punya anak, ya udah nikah aja. Beres kan plannya. Tapi hamil tuh harus di dalam nikah. Habis hamil itu diwajibkan setelah nikah. Misalkan si A lahir dari perut ibunya, berarti si A itu anak pesina atau anak nggak jelas kan bapaknya yang mana. Apakah bapaknya itu pesina atau bapaknya itu Nah, pelajaran daripada Kartini itu adalah ihsanul farji. Apa itu ihsanul farji? Memelihara diri. Ha sod nun husnuhum wa zannu annahum mani'atuhum husnuhum minallahi fa'atahumullah. Wal muhsanatu minan nisa, itu kan mahram. Yang udah punya suami itu mahram. Yang masih anaknya itu mahram. Yang masih berstatus ibu, anak perempuan, ibu, anak perempuan, saudara perempuan itu mahram. Tante juga mahram. Bude juga mahram. Kemudian itu ayang kihal muhsonati mu'minati fa iza uhsina fa in ataina anisa idik wal muhsonatu minal mu'minati mimma tuhsinun. Yusuf ayat 48. Waktu itu Yusuf lagi di penjara. Lakum lituhsinakum min sikum. Kemudian itu walati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 91. Al-Anbiya ayat 91. Ayat itu adalah surat Al-Anbiya ayat 91.
yang mengisahkan Maryam putra Maryam binti Imran. Sosok begini. By the way, Siti berasal dari kata Sayyidati. Kalau Sayyidana itu Sina dong. Enggak dong, enggak. Sayyidati disingkat jadi Siti. Misalkan Siti Hawa, Siti Maryam, Siti Kartini. Yang mengisahkan Maryam binti Imran, sosok perempuan suci yang hamil tanpa sentuhan laki-laki melalui titipan roh atas kehendak Allah. Maryam dan anaknya Nabi Isa Al-Masih dijadikan tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta dan ke alam karena mukjizat kelahirannya. Ini kita kehamilan ajaib dan kelahiran Nabi Isa yang mampu berbicara saat bayi dan menjadi tanda kebesaran Allah. Ihsanul Farji, perempuan yang menjaga kesuciannya. Lawan dari Ihsanul Farji itu adalah prostitusi alias menjual diri. Lawan dari memelihara diri adalah menjual diri. Kita pelihara barang atau kita jual barang. Mau dipelihara, mau barangnya itu dipelihara atau dijual. Uangnya itu dipelihara atau dibelanjakan. Jadi kalau masih ada nafsu itu harusnya itu dijaga, jangan dijual, apalagi kan dibunuh. Wala takotulu nafsal lati haramallahu. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Nafsunya itu harus dikendalikan. Jangan nafsunya ialah yang menguasai kita, yang menyebabkan kita itu harus nurut sama nafsunya. Wattaba'a hawa wattaba'a ilahahu hawa. Jadi lawan dari memelihara itu adalah menjual. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, pelihara diri atau jual diri. Karena kelak orang yang memelihara diri akan dapat pasangan yang memelihara diri pula. Pasangannya itu akan bangga dengan orang yang memelihara diri, yang visi misinya itu adalah saling melengkapi satu sama lain, mempertahankan kelebihan atau menerima kekurangan atau melengkapinya, disertai dengan mempertahankan kelebihan atau menerima kekurangan atau melengkapinya, disertai dengan mempertahankan kelebihan atau meningkatkannya. Jadi suami istri saling melengkapi. Jangan jadi suami yang pasif, apalagi istri yang pasif. Jadi suami istri itu saling aktif satu sama lain dalam hal nafkah.
Dan demikian saja rangkuman daripada hari Kartini, yakni habis gelap terbitlah terang. Maksudnya adalah dahulu perempuan dijadikan sebagai boneka. Sekarang Allah muliakan perempuan tersebut dengan perintah jilbab. Namun demikian, semenjak khilafah dibubarkan, wanita-wanita tersebut malah melakukan prostitusi alias menjual diri atau tabarruj, berhias-hias yang menarik perhatian yang bukan mahram, alias murahan. Jadi sebagiannya itu jangan jadi murahan, jadilah perempuan yang berharga. Jadi kalau ada yang melecehkan kalian, itu alihkan pandangan kalian, tundukkan pandangan kalian, gotul basor dan istighfar. Istighfar dan ta'awudz, mintalah perlindungan ke Allah. Atau perlu ditemani oleh mahram. Dahulu perempuan dilecehkan, sekarang perempuan bisa memelihara diri. Makanya aku pengen nikah sama yang memelihara diri, yang muhson. Dah, itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.